Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Senin 7 November 2022, Pekan Biasa ke-32. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 1 ayat 1 sampai 9 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 17 ayat 1 sampai 6. Baik bacaan yang pertama maupun bacaan Injil, kepada kita diberikan beberapa nasihat untuk hidup beriman. Beberapa petua yang penting untuk dihayati dan dilaksanakan dalam kehidupan beriman. Kepada Titus, Rasul Paulus mengingatkan akan apa yang dia minta dari Titus, yakni supaya Titus memilih para penatua. Para penatua inilah yang akan ada bersama dengan Titus dalam sebuah tim karya, tim kerja pastoral untuk membimbing dan menuntun umat. Dan yang penting juga, Rasul Paulus menegaskan kriteria orang yang akan dipilih menjadi penatua jemaat. Secara sederhana dan secara umum, orang yang mau dipilih sebagai penatua jemaat adalah orang yang hidupnya baik, yang tidak cacat secara moral. Bukan pemabuk, bukan pemberang, hanya beristri satu, dan lain-lain sebagainya. Mengapa ada kriteria seperti itu untuk para penatua? Saudari dan saudara yang terkasih, kerja para penatua adalah mewartakan kabar gembira, mewartakan sukacita, mewartakan kebenaran Allah, mewartakan Injil. Dan aksi pewartaan selain secara verbal, omong, tapi juga pertama-tama sebenarnya melalui sikap hidup. Jadi hidup para penatua sendiri itu menjadi sebuah pewartaan, sebuah kesaksian. Maka mereka pertama-tama dituntut untuk memiliki sikap hidup yang baik. Saudari dan saudara yang terkasih, kalau mau diterapkan untuk kita saat ini, saya kira bagaimanapun juga mesti ada kriteria untuk menjadi penatua jemaat, atau mungkin bahasa familiar kita saat ini untuk menjadi pengurus gereja, pengurus lingkungan atau wilayah. Mereka dituntut untuk memiliki cara hidup yang baik. Karena sama alasannya. Mereka dengan sendirinya harus menjadi pewarta, dan pewarta yang sejati adalah kesaksian hidup mereka sendiri. Hidup mereka baik, tutur kata mereka baik, tingkah laku baik. Itu karya pewartaan mereka yang pertama-tama. Selain pewartaan secara verbal. Saudari dan saudara yang terkasih, sulit ya untuk mendapatkan orang yang memenuhi semua kriteria itu. Memang di satu sisi untuk mendapatkan orang yang mau berkarya sebagai penatua jemaat, atau dalam bahasa kita sekarang pengurus gereja, dengan kriteria seperti itu sulit mungkin kita mendapatkannya. Tetapi sebagai sebuah kriteria itu harus ada. Bahwa kita mencari tentu tidak yang sempurna, karena kita memang berhadapan dengan realita bahwa yang namanya manusia tidak sempurna dalam hidup. Tapi sekurang-kurangnya
orang yang bisa memenuhi 1-2 kriteria itu. Karena itu sangat penting, karena kehidupannya sendiri menjadi kesaksiannya dalam berkarya. Mungkin juga karena hal ini yang membuat banyak umat kita ketika pada saatnya harus ada pergantian pengurus misalnya, banyak menjadi takut menjadi pengurus, atau dalam bahasa bacaan pertama sebagai penatua. Karena mungkin rasa berat karena dituntut begitu luar biasanya. Tapi saya mau katakan saudara-saudara, tidak perlu takut kalau Anda dipercayakan oleh umat, dipilih menjadi penatua jemaat, menjadi pengurus gereja, entah lingkungan atau wilayah, atau mungkin di tingkat paroki, bahkan di tingkat yang lebih tinggi lagi. Silakan. Yang paling penting adalah hidupmu yang baik tidak mesti sempurna. Yang namanya kita manusia, tidak ada yang sempurna. Tetapi kita berusaha untuk menata kehidupan secara lebih baik. Karena sekali lagi, hidup kita sendiri adalah sebuah pewartaan dan kesaksian untuk yang lain. Karena kita harus menjadi contoh bagi umat kita. Saudari dan saudara yang terkasih, sementara dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan kepada para pendengarnya, para muridnya saat itu, dan kita sekalian, bahwa dalam kehidupan sehari-hari ada kemungkinan bahwa orang sesat. Orang sesat dalam cara berpikir, orang sesat dalam tutur kata, orang sesat dalam perbuatan-perbuatannya. Artinya, perbuatan-perbuatan orang, sikap hidup orang, pikiran orang, terkadang tidak benar. Tidak benar sebagai orang yang percaya pada Kristus dalam kriteria kebenaran menurut ajaran Tuhan. Pasti banyak orang bisa sesat. Dan itu masih wajar. Yang digarisbawahi oleh Yesus adalah ketika ada orang yang membuat orang lain tersesat. Ketika ada orang yang dengan cara berpikirnya, yang dengan tingkah lakunya, dengan tutur katanya, membuat orang lain tersesat. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan dengan tegas Yesus mengatakan dalam bacaan Injil hari ini, orang yang model itu, yang memprovokasi orang lain untuk hidup salah, untuk berbuat dosa, untuk sesat dalam kehidupannya, lebih baik orang seperti itu pada lehernya diikat sebuah batu kilangan lalu dibuang ke laut. Saudari dan saudara yang terkasih, artinya kita diminta bahwa jangan pernah membuat diri kita menjadi batu sandungan untuk orang lain dalam hidup berimannya. Bahkan Tuhan minta supaya kita, andai kata ada orang yang sesat, yang hidupnya tidak baik, kita mempunyai kewajiban untuk menuntun dia, menuntun orang itu kembali ke jalan yang benar. Kalau orang itu bersalah, kita diminta untuk memaafkan. Kalau 7 kali dia bersalah dan 7 kali dia datang menyesali perbuatannya, juga harus mengampuni 7 kali. Dan seterusnya dan seterusnya. Itu nasihat-nasihat yang baik. Jadi kita tidak boleh menjadi pihak yang membuat orang lain tersesat, tetapi kita dituntut untuk jika ada orang yang tersesat, kitalah yang harus menuntun orang lain kembali ke jalan yang benar. Saudari dan saudara yang terkasih, baik tuntutan sebagai para penentua jemaat, kriteria sebagai penentua jemaat, maupun nasihat Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bukan hal yang gampang. Memang sulit, tapi baiklah kita anggap itu sebagai tantangan untuk kehidupan kita, supaya terus memperbaharui diri ke arah yang lebih baik hari ini dan esok. Tuhan memberkati.